Sudah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Jenderal Ahmad Yani Kota Malang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Semoga langkah kaki kita, niat kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dikaruniai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari khususnya pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan materi kita,
Maka tentunya tidak bosan-bosan kami selalu mengawali kajian yaitu dengan permohonan maaf, baik kepada segenap takmir masjid dan juga kepada para jamaah. Mungkin kajian kita di pagi hari ini masih terasa tidak nyaman di telinga Bapak Ibu sekalian, karena saya masih mendapatkan nikmat sakit pada pita suara kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu di pagi hari ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir materi kita adalah di bulan Desember, betul ya? Pertemuan kita terakhir di bulan Desember 2022. Betul ya? Ya betul ya. Sabtu keempat. Karena di bulan Januari Sabtu pekan yang keempat saya uzur. Dan materi kita di Sabtu pekan keempat membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ahmad Muhammad Abdul Ati Buhairi hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, tafsir ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kitab itu berisi yaitu ayat-ayat firman-firman Allah yang diawali dengan harfun nida, panggilan, terutama panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu adalah ayat-ayat madaniyah, ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Berbeda kalau diawali dengan ya ayyuhan nas. Maka kalau diawali dengan ya ayyuhan nas adalah ayat yang turun di kota Makkah, maka disebut Makkah. Ayat yang turun di kota Makkah, Makkiyah. Lah yang kita bahas ini adalah ayat-ayat madaniyah yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Dan kata para alim ulama, sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ingat, ya, dari apa yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, jika kalian mendengar firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, mengandung dua makna. Diingat-ingat, mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ayat setelahnya pasti memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Selalu begitu. Contoh. Coba ibu-ibu, bapak-bapak mungkin masih ingat dalil perintah puasa Ramadan. Itu kan diawali ya ayyuhalladzina amanu. Bagaimana itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya kan? Semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, mesti kalimat berikutnya perintah untuk melakukan kebaikan. Selalu itu. Selalu.
Itu yang pertama, itu makna pertama. Makna yang kedua, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, setiap firman Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti kalimat berikutnya adalah melarang kalian dari melakukan kejelekan. Selalu begitu. Jadi kalau tidak menyuruh perintah, atau opsi kedua yaitu melarang kita untuk melakukan, melarang kita dari perbuatan yang jelek. Itu begitu. Ya, semua banyak contohnya. Makanya kitab ini berisi khusus ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan perlu panjenengan sekalian ketahui, semua ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ternyata di dalam Al-Quran terdapat berapa puluh kali. Masih ingat? Berapa kali di dalam Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu? Ayo, berapa kali? 88 kali di dalam Al-Quran Allah mengawali firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Nah, kita menurut catatan saya terakhir di bulan Desember itu kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat 104. Nah, itu juga diawali ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya nih misalnya oleh seseorang, surat apa, ayat berapa di dalam Al-Quran pertama kali Allah memakai ya ayyuhalladzina amanu, suratnya apa? Dijawab aja dengan tegas, Al-Baqarah 104. Sebelum ayat 104 gak ada ya ayyuhalladzina amanu, gak ada. Awal itu Al-Baqarah 104, itu awal. Bagaimana bunyinya? Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah ayat 104. Ya, kita bacakan ulang. Setelah itu kita lanjutkan materi yang tersisa, Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, Al-Baqarah 104. Ya Mari kita dengarkan, saya bacakan terjemahannya. Allah berfirman, perhatikan baik-baik, apa benar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu an. Seperti yang Bapak Ibu sudah tulis tadi, Ibnu Mas'ud kan bilang, setiap diawali ya ayyuhalladzina amanu, kalau tidak menyuruh kita berbuat baik, atau bisa jadi ayat berikutnya melarang kita dari perbuatan yang jelek. Mari kita dengarkan ini, ayat ini, Al-Baqarah 104. Wahai orang-orang yang beriman. Sekarang kita lihat ya, belakangnya. Janganlah kamu, lo berarti melarang. Itu selalu begitu. Kalau tidak menyuruh perintah atau menyuruh untuk melakukan kebaikan atau melarang dari perbuatan jelek. Lah ini masuk yang nomor 2, melarang dari perbuatan yang jelek. Kita ulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Nah, jadi jelas sekali ayat ini ayat ini melarang kita mengucapkan ra'ina. Ayat ini menyuruh kita untuk mengucapkan unzurna. Ra'ina diganti unzurna. Maksudnya apa, Ustaz? Saya sudah sampaikan di bulan Desember yang lalu. Ayat ini punya asbabun nuzul. Ayat ini punya kronologis sebab turunnya ayat.
Apa memangnya sebabnya? Jadi panjenengan kalau cuman sekedar baca, saya yakin, maaf, mungkin kurang paham. Janganlah kamu mengatakan ro'ina. Apa maksudnya ro'ina? Tetapi ucapkanlah unzurna. Apa maksudnya? Makanya harus dipelajari asbabun nuzulnya, supaya kita tahu. Ternyata Bapak Ibu, asbabun nuzulnya adalah dari ayat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Jadi Nabi ketika mendapatkan firman Allah, wahyu itu kan disampaikan kepada para sahabat. Ini loh wahyu turun, ini loh firman Allah turun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada di antara para sahabat, mereka tidak mampu memahami dengan baik firman-firman Allah tersebut. Sehingga mereka meminta kepada Nabi untuk mengulangi apa yang Nabi sampaikan. Mereka mengatakan ra'i ahwalina. Ya, ra'ina. Maksudnya ra'ina itu ra'i ahwalina. Perhatikanlah kami wahai Rasulullah. Ulangi wahai Rasulullah. Yang engkau jelaskan tadi, ulangi lagi. Kami belum paham. Memakai kalimat ra'ina. Lah terus maksudnya kok sekarang dilarang, kenapa? Nah ternyata di saat yang bersamaan orang-orang Yahudi, mereka kan bahasanya orang Yahudi Ibrani. Di dalam bahasa mereka juga ada kalimat ro'ina, tetapi artinya beda jauh. Kalau ro'ina menurut bahasa Arab, ulangi pelajarannya wahai Rasulullah, ulangi lagi, kami belum paham. Itu ro'ina. Sedangkan ro'ina versinya Yahudi, mampus kamu, kurang ajar kamu. Maaf, itu artinya jelek, ro'ina. Ya. Lah katanya orang Yahudi, selama ini kita kalau mengolok-olok Muhammad, mengolok-olok Nabi kita, selama ini kita kalau mencaci maki Muhammad, itu selalu sembunyi-sembunyi. Sekarang kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Mari kita gunakan bahasa yang dipakai oleh teman-temannya, sahabatnya Muhammad. Mereka pakai ro'ina, ayo kita pakai ro'ina. Ro'ina Muhammad, ro'ina Muhammad. Mampus Muhammad. Tetapi versi sahabat, ro'ina, ulangi lagi pelajarannya. Itu bahasa Arab. Menurut Ibrani, kurang ajar, mampus Muhammad. Seneng Yahudi, turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kalian sekarang jangan kalian katakan ra'ina wa qul unzurna, tetapi ucapkan unzurna. Artinya apa Ustaz unzurna? Sama, ulangi lagi pelajarannya wahai Rasulullah. Ulangi. Jadi ro'ina itu sama dengan unzurna. Ro'ina jangan dipakai karena menurut Yahudi versi bahasanya sama dengan begini loh. Sama dengan begini. Bahasa Jawa ada yang atos. Ya. Atos Jawa sama atos Sunda beda. Atos wong Jawa keras, tapi atos bahasa Sunda apa? Hati-hati. Atos. Oh, atos orang Jawa itu hati-hati. Kalau Sunda apa? Pokoknya beda. Atos Jawa sama atos Sunda, sama-sama atos. Sama dengan ini. Ro'ina dalam bahasa Arab, ulangi kami kembali. Tolong diulangi pelajarannya. Sedangkan ro'ina versi Yahudi Ibrani adalah mampus.
Artinya jelek, konotasinya jelek bahasanya. Sehingga Yahudi dengan enaknya Ro'ina Muhammad, Ro'ina Muhammad, Ro'i Muhammad dan seterusnya. Baik, maka berdasarkan itulah Allah menurunkan ayat Al-Baqarah ayat 104. Jelas sampai di sini asbabun nuzulnya. Nah, berdasarkan asbabun nuzul tersebut, sekarang pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini Al-Baqarah 104, pelajaran yang bisa kita ambil cuman 3, Bapak Ibu sekalian. Hanya 3 saja, tapi panjang. Hanya 3. Ya. Baik, hanya 3 pelajaran. Ini judulnya Quran Surat Al-Baqarah ayatnya 104. Nah, pelajaran yang pertama adalah yang sudah Bapak Ibu catat waktu itu, ya. Yang pertama adalah ayat ini menjelaskan tentang sikap jahat ahlul kitab. Ayat ini menjelaskan tentang sikap jahat mereka ini, terutama Yahudi, sikap jahat ahlul kitab kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Baik. Apa saja waktu itu yang sudah kita bahas? Jadi bentuk-bentuk sikap jahat ahlul kitab, terutama Yahudi, terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Kalau tidak salah waktu itu yang sudah kita bahas bentuk-bentuk kejahatan mereka mulai zaman Rasul masih hidup, ya, sampai sekarang. Di antaranya yang sudah kita bahas waktu itu ada 6, betul ya? Ada 6, saya nggak perlu ngulang lagi ya. Itu di antaranya 6 itu berusaha memurtadkan, menyesatkan kaum muslimin. Yang nomor 2 tidak ridha dengan kaum muslimin sampai kaum muslimin melepaskan ajaran Islam. Yang ketiga selalu menyembunyikan kebenaran. Nomor 4 selalu mendoakan celaka atau mati bila ketemu kaum muslimin. Itu ya. Yang nomor 5, mereka pernah menyihir Nabi kita. Nabi kita pernah disihir oleh orang Yahudi, namanya Labid bin A'sam. Yang nomor 6, mereka pernah meracun Nabi. Nabi itu diracun, bayangkan itu. Dan waktu itu bulan Desember, dalilnya kita dengarkan semua waktu itu, sehingga kita tidak perlu mengulang kembali. Betul ya waktu itu ya? Baik. Dibawa catatannya Bapak Ibu, ya, dibawa. Dan jangan sampai ini, karena ini berurut terus, ya. Baik, yang nomor 2. Ini nomor 2. Nah, ini. Yang nomor 2 adalah yaitu ternyata di pelajaran nomor 2 ini juga panjang ini. Ternyata ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab terutama Yahudi, yang Yahudi. Karena Yahudi ini paling keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Beda dengan Nasrani, meskipun sama-sama ahlul kitab. Ternyata ahlul kitab, terutama Yahudi, memiliki, nah ini, ya, memiliki sifat kesamaan dengan apa, Bu? Dengan iblis atau syaitan. Dengan iblis atau syaitan. Loh, kok bisa? Ya, kita tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya nomor 2. Ini mau saya hapus, saya buatkan diagram. Ya.
ternyata nomor 2, ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi, memiliki sifat sama, memiliki sifat kesamaan dengan iblis atau syaitan. Di mana letak sisi kesamaannya? Mereka Yahudi dengan iblis. Saya buatkan tabel, supaya enak belajarnya. Saya hapus ini ya, saya hapus. Saya buatkan tabel. Kita lihat apa benar Yahudi itu sama dengan iblis, iblis itu sama dengan Yahudi. Sama. Kita lihat. Kita kasih judul gini aja. Sisi kesamaan antara iblis versus Yahudi. Iblis dengan Yahudi. Kita buat. Nah, ya, ini nomor kita kasih di sini kesamaan. Terus kemudian di sini iblis. Terus ini Yahudi. Baik. Nomor 1 yang sudah kita bahas. Waktu itu baru satu. Karena waktunya tidak cukup waktu itu. Saya sebutkan satu. Yang pertama adalah sama-sama punya sifat dengki atau hasad atau iri. Dalilnya di mana? Iblis itu iri, iblis itu dengki. Yahudi juga punya sifat iri, dengki terhadap kaum muslimin. Dalilnya untuk yang iblis punya sifat dengki, itu dalilnya Quran surat 38 ayatnya 75 sampai 78. Sedangkan kalau Yahudi itu di Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayatnya 109. Kita bacakan ya. Siap, minta tolong dibantu terjemahannya. Quran surat 38. Surat 38 itu surat Shad. Shad ayatnya 75 sampai 78. Allah berfirman, kita dengarkan. Lihat sisi irinya iblis, dengkinya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini iblis dulu yang kita bahas. Kita lihat. Junam. 77, silakan. Kita lihat 77. Baik, itu yang 78. Baik, silakan mulai 75 sampai 78. Belum mana? Yang baca, mic-nya. Silakan. Ulang lagi. Allah berfirman. Ya. Wahai iblis, apakah yang menghalangimu kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanmu? Baik, terus. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Baik, Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Maksudnya Adam alaihissalam. Kenapa kamu kok tidak sujud kepada Adam? Sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Lanjut, teruskan. Iblis berkata, Silakan. aku lebih baik daripadanya. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam.
Kenapa? Karena Engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan Dia Engkau ciptakan dari tanah. lalu apa kata Allah? Ayat 77. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Terus Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. terakhir, Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. lihat iblis iri dia. Semestinya malaikat itu sujud kepada dia, iblis. Menurut iblis ini, versinya iblis, saya itu diciptakan dari api. Api itu lebih baik daripada tanah. Kenapa saya disuruh sujud kepada tanah? Mestinya dalam hal ini dia yang sujud. Iri dia dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi sehingga dia ujub, ya, tinggi hati. Lalu kemudian setelah itu dia menyombongkan diri, dan dia dikutuk oleh Allah, diusir dari kerajaan langit. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak bertanya, penyakit apa yang pertama kali, dosa apa maksud saya, dosa apa yang pertama kali terjadi di langit? Jawabannya iri, dengki. Dan bapak ibu pasti bertanya, lah kalau di dunia Ustadz, dosa apa yang pertama kali terjadi di muka bumi? Ternyata bukan pembunuhan. Dosa yang pertama adalah iri, dengki. Putranya Nabi Adam iri sama saudaranya, karena persembahan saudaranya diterima oleh Allah, sedangkan persembahan dia tidak diterima. Jengkel, mangkel, iri, dibunuh saudaranya. Iri bisa menghalalkan segala cara. Bayangkan, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, ya karena iri. Coba, dengki. Seperti itu. Jadi penyakit dengki ini, penyakit iri ini adalah penyakit berbahaya. Dan biasanya orang itu kalau iri sesama profesi. Pedagang biasanya iri sama ustadz, biasanya iri sesama ustadz. Jamaahnya banyak, sedangkan dia jamaahnya dikit, iri. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kemudian kalau sudah iri, apa yang dia katakan? Opo sing ngajine, wong sing dibahas ya mek ngono-ngono tok kok. Ya, jamaahnya kok banyak itu loh, dan seterusnya. Nah, iri. Ya, semestinya kalau ada ustadz kibar, ustadz senior yang jamaahnya itu banyak sampai parkiran saja ndak muat, mestinya ustadz yang lain itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Tugasnya semakin ringan. Seperti itu. Karena mereka mendengarkan ustadz tersebut. Belum tentu ketika dia ngadakan taklim mereka ini banyak yang hadir. Maka cukup dengan ustadz itu hadir mewakili, tugasnya tambah ringan. Ada apa iri? Gak usah iri. Wong kajian ya materinya ngono dibalan-baleni. Ngono ya sik ono sing seneng anu iri. Itu. Ya, iri sak duluran. Wah, banyak. Penyakit iri ini bahaya, dan itu penyakitnya iblis dari langit. Penyakitnya iblis. Dia iri sama Adam alaihissalam. Terus kalau Yahudi juga iri. Mana dalilnya Yahudi itu punya sifat iri. Jadi iblis sama dengan Yahudi sama dengan iblis. Kita dengarkan Al-Baqarah 109. Surat nomor 2 Al-Baqarah 109. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman. Kenapa mereka kok punya keinginan seperti itu? Orang-orang muslim kalau bisa disesatkan, dijadikan kafir kembali. Kenapa? Lanjut.
Ulang lagi dari awal. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Kenapa Ibu? Lanjutkan. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Karena dengki, iri. Lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, iri. Banyak di antara mereka keluar dari agama mereka, masuk ke dalam agama Islam. Mereka iri dan mereka kepingin, bahkan berupaya semaksimal mungkin mengembalikan mereka ke dalam kekafiran kembali. Jadi dimurtadkan lagi. Iri. Lihat Islam ini iri. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ya, yang nomor dua. Inilah ini yang belum dicatat. Nomor dua, sama iblis dengan Yahudi, Yahudi sama dengan iblis, sama-sama menyuarakan sikap sombong, sama-sama sombong dan rasialis. Mana dalilnya? Untuk yang iblis itu punya sifat rasialis, itu ada di Quran surat nomor 7 Al-A'raf ayat 12. Sedangkan kalau Yahudi, Quran surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya ayat 18. Ayo disiapkan. Kita dengarkan, apa benar iblis itu punya sifat sombong, rasialis? Ya, rasialis. Beda ya antara rasialis dengan rasisme. Beda, rasis dengan rasialis. Kalau rasialis ini ada unsur ujub, bangga diri. Dia yang paling mulia. Ya, tidak ada orang yang paling baik kecuali saya. Nah ini, seperti itu. Kita dengarkan untuk yang iblis dulu. Quran surat 7 ayat 12. Allah Ta'ala berfirman. Silakan ayat 12. Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa yang menghalangi engkau nggak mau sujud kepada Adam, padahal sudah aku perintahkan? Apa jawabannya iblis? Jawab, ternyata iblis punya jawaban, cuman jawabannya penuh dengan kesombongan dan rasialis. Silakan. Iblis menjawab, ya, aku lebih baik daripada dia. Stop. Perhatikan ya. Perhatikan kata para alim ulama. Sebelum saya tulis, perhatikan. Kata para alim ulama, jika seseorang ingin menjadi pengikutnya syaitan, na'udzubillah. Jika seseorang ingin menjadi pengikutnya iblis, na'udzubillah, maka cukup keywordnya, kata kuncinya cuman satu, yaitu kata kunci untuk menjadi pengikutnya setan, kata kunci untuk menjadi pengikutnya iblis, na'udzubillah min dzalik, adalah kata aku. Wah, aku kok. Sopo mana nih gak aku? Itu kata kunci supaya pengen jadi pengikut. Karena iblis selalu berkata, aku lebih baik daripada dia. Jadi kalau ada orang di masyarakat kita, ya, ketika dia dipuji, Masya Allah Pak, panjenengan ini rutin loh ke masjid Ahmad Yani. Sopo mana re? Gak aku. Ya. Masjid ini Ustaz, nek gak awak dhewe sing ngatur. Ya. Keyword, kata kunci. Dia mau jadi pengikutnya iblis. Iya. Taklim ini Ustaz, kalau ndak saya yang ngurus Ustaz, amburadul. Mulai tahun 2005 Ustaz, saya ngurusi majelis taklim itu Ustaz.
Itu. Alhamdulillah berkembang di mana-mana. Kalau ndak ada saya, wis gak ono sing ngurusi. Saya lagi. Kiwetnya itu. Ada ndak orang-orang model kayak gini? Ya. Itu. Parkiran ini Ustaz, kalau ndak tahan, itu. Ada lagi, ya. Masjid ini Ustaz, ya. Semuanya mulai dari semuanya Ustaz. Ini semua ide-ide saya. Jadi ada riaknya, ada ujubnya, ada rasi. Itu pengikut iblis. Iblis itu prakteknya seperti itu. Aku. Ya. Seperti itu. Ya. Baik. Seperti itu. Contoh lagi. Ada seseorang meskipun guyonan. Ada seseorang yang mentraktir, yang mengundang teman-teman yang lain. Masya Allah antum ini ya suka ngajak-ngajak makan, mentraktir teman-teman itu. Ya awak dhewe wis ngene iki. Awak dhewe wis ngene iki. No, itu sama bahasanya kurang lebih. Saya itu ya seperti itulah. Nah itu ya. Baik, jadi hati-hati ya kata aku. Sekarang kita lihat apakah Yahudi juga punya sifat seperti iblis? Sama. Mari kita dengarkan surat apa itu di situ? Al-Maidah, surat nomor 5, Al-Maidah ayatnya 18. Allah Taala berfirman, Al-Maidah 18. Allah berfirman, perkataannya Yahudi, dahsyat. Apa kata Yahudi sama Nasrani? Ahlul Kitab, silakan. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, silakan. Kami adalah anak-anak Allah. Kami ini adalah anak-anak Allah. Maksudnya mereka itu kami ini kekasih Allah. Oh, sombong. Lanjut teruskan. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Terus. Tidak. Stop. Jadi mereka itu membanggakan diri. Mereka mengatakan kami ini anak-anak Allah. Maksudnya mereka kami ini kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah. Nah itu. Terus apa kata Allah berikutnya? Katakan Muhammad kepada mereka, seakan-akan begini. Ayat yang tadi barusan kita dengarkan, kalau memang kalian itu kekasih Allah, kalian itu anak-anak Allah, kalian itu orang pilihan Allah, kenapa justru Allah menyiksa kalian? Kenapa Allah justru mengutuk kalian? Jarene, nah itu loh. Katanya anak-anak Allah, tetapi di Quran seringkali Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Ahlul Kitab, Bani Israel banyak. Kalau memang kalian anak-anak Allah, kenapa justru dilaknat, dikutuk, bahkan disediakan di akhirat azab yang besar? Mestinya enggak. Nah, itu. Ini maksudnya ayat itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar. Saya skores dulu. Ini ibu saya telepon soalnya. Sebentar aja. Assalamualaikum. Iya mas. Iya, di Malang. Taklim. Enggak sendirian. Iya. Hah? Oh iya. Mungkin keluar Pawang Sari. Iya. Oh iya. Oh masalah. Iya. Oh. Iya. Ini setelah taklim tak telepon lagi nih. Ya. Ini pas di tengah-tengah taklim. Iya.
Ya, tak apa-apa, tak apa-apa. Iya. Nah, ya. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sama-sama memiliki sikap sombong, rasialis. Ini yang nomor 2. Nomor 3, Bapak Ibu sekalian, nomor 3. Kesamaan Yahudi dengan iblis. Iblis dengan Yahudi. Nomor 3, sama-sama, nah ini, sama-sama disebut oleh Allah, agar tidak menjadikannya sebagai teman atau pengikut. Nggak boleh. Dalilnya untuk yang iblis itu Quran surat An-Nur ayat 21, sedangkan untuk yang Yahudi Quran surat nomor 5 Al-Maidah ayatnya 82. Kita dengarkan ini. Jadi saya ulang, yang nomor 3, sisi kesamaannya sama-sama disebut oleh Allah agar tidak menjadikannya sebagai teman setia. Gak boleh iblis setan dijadikan teman, pengikut setan. Gak boleh. Allah melarang. Dan terus untuk Yahudi sama, Allah juga melarang menjadikan mereka orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai pengikut. Nggak boleh. Mana dalilnya? Dalil. Oh maaf. Ini bukan 82 ini. Ini Al-Maidah, surat yang sempat viral, akhirnya jadi demo besar-besaran. Beberapa tahun yang lalu. Ya, betul ya. Baik, sampai ada istilah 212 ya. Gara-gara ayat ini ya. Nah, ayat ini yang dijadikan itu. Baik. Surat 5 Al-Maidah ayat 51. Kita dengarkan ya. Yaitu dalil untuk iblis tidak boleh kita jadikan sebagai teman setia, pengikut. Surat An-Nur ayatnya 21. Allah Ta'ala berfirman, suratnya An-Nur surat nomor 24 ayatnya 21. Allah berfirman, lihat ibu-ibu, bapak-bapak, ayat ini diawali ya ayyuhalladzina amanu. Nanti kita lihat kalimat berikutnya itu apa? Perintah atau larangan? Kita lihat. Pokoknya kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, salah satu dari 2 opsi. Kalau tidak perintah atau larangan, kita dilarang apa? Kita dengarkan. Allah berfirman, ya silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Kita dengarkan setelahnya kalimatnya. Perintah atau larangan? Lanjut. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Loh, berarti larangan. Ya, selalu begitu. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Lanjut. Barang siapa mengikuti
Terus, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar. terus Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. baik. Jadi ini menunjukkan tidak boleh menjadikan syaitan sebagai teman setia. Ya, pengikut iblis tidak boleh, haram. Ya, baik, karena mereka selalu menyuruh kita pada perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat Yahudi, apakah Yahudi juga mirip seperti iblis? Suratnya Al-Maidah ayatnya 51. Al-Maidah 51. Kita dilarang oleh Allah menjadikan Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab sebagai pemimpin. Ya, kita nggak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia, nggak boleh. Ayo kita dengarkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawma adh-dhalimin. ya silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Lihat kalimat berikutnya setelah orang-orang yang beriman. Silakan. janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. No, nggak boleh. Nggak boleh. Ini berarti larangan. Tidak boleh menjadikan Yahudi, Nasrani sebagai pemimpin. Apalagi ditempatkan pada pos-pos yang mana pos-pos tersebut, tempat-tempat tersebut, ya, itu adalah yang bisa mempengaruhi kaum muslimin pada kebijakan-kebijakannya, terutama yang strategis. Nggak boleh urusannya, nggak boleh. Ya, jadi kalau di dalam sebuah negara nggak boleh jadi pemimpin, nggak bisa, karena mayoritas muslim, nggak bisa. Apalagi dia ditunjuk menjadi menteri yang berada pada pos-pos strategis, yang di situ pos-pos strategis itu adalah untuk sangat berpengaruh kepada kemaslahatan kaum muslimin. Hati-hati, hati-hati. Ekonomi, keuangan, hati-hati. Nggak boleh seperti itu. Ya, mestinya begitu, mestinya. Kalau menurut ayat ini nggak boleh. Sebab Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an itu marah besar kepada sahabatnya yang telah, kalau nggak salah waktu itu sahabatnya menjadi gubernur, Muawiyah kalau nggak salah, Muawiyah betul, radhiyallahu an. Jadi gubernur, ternyata Muawiyah ini memiliki sekretaris seorang Nasrani. Ternyata semua laporan itu tercatat dengan rapi oleh si sekretaris Nasrani ini. Lalu laporannya ditunjukkan kepada Umar, yang waktu itu beliau jadi khalifah, pemimpin besar. Beliau membaca laporan itu, tertarik. Bagus, tulisannya rinci betul, luar biasa, rinci betul. Baik, setelah itu kemudian beliau mendatangi Muawiyah. Lalu dia berkata, aku sudah menerima laporanmu dan bagus sekali. Ya, apakah kau yang menulis ini? Bukan. Lalu terus siapa yang menulis ini? Yang menulis ini adalah sekretarisku. Oh iya. Dan sekretarisku ini adalah seorang Nasrani. Dipukul Muawiyah. Keluarkan dia. Nggak boleh. Nggak boleh. Sekretaris negara nggak boleh. Ya, Muslim. Ini jelas ini ayatnya. Dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus kemudian setelah itu akhirnya diangkatlah seorang Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan yaitu ditempatkan mereka pada pos-pos yang strategis, nggak boleh. Ya, baik, kita lanjutkan. Terus kemudian barang siapa di antara kamu, ayo. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, Siapa yang menjadikan mereka pemimpin, kalian menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. berarti kamu sama dengan mereka. Jelas loh. Jelas loh. Ya, itu kalau ada yang komplain
jangan sama saya. Ya kalau mau komplain sama yang baca. Beliau yang baca, bukan saya. Kan dari tadi beliau yang baca. Iya. Loh, gak boleh mereka diangkat pemimpin. Kalau mereka diangkat sebagai pemimpin, berarti kalian sama dengan mereka, yaitu kafir. Hati-hati. Ternyata banyak di antara kaum muslimin yang mendukung mereka non muslim. Banyak enggak? Sama sesama muslim jahat. Tetapi kalau dengan mereka non muslim, mereka berkasih sayang, mereka memadu kasih. Bahkan mereka pun juga saling berkunjung di tempat peribadatan mereka. Tetapi kalau sama muslim jahat. Ada enggak? Kita lanjutkan ya. Ya, jangan panjang-panjang. Nanti tambah horor nanti ya. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 4. Jadi tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman setia. Yang nomor 3. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, sisi kesamaan iblis dengan Yahudi. Yang keempat, sama-sama punya karakter atau sifat selalu ingkar janji. Suka ingkar janji. Kalau yang iblis, ingkar janjinya tercantum dalam Quran surat 14 ayat 22. Kalau yang Yahudi selalu ingkar janji, itu di Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 100 sampai 101. 100 sampai 101. Kita dengarkan sekarang untuk ingkar janjinya iblis. Ayo dibuka surat apa itu tadi? An-Nisa ayat berapa? 22. An-Nisa, Ibrahim surat 14. Surat 14 Ibrahim maksud saya, ayat 22. Surat, loh kok Ibrahim? Bukan ini. Loh, betul ya Ibrahim? Sebentar. 14 ayatnya. Ya betul. 14 ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Sebelum kita dengarkan ayat ini dan terjemahannya, Bapak Ibu perlu tahu, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti di neraka, di akhirat, di neraka, iblis itu berpidato di atas podium yang terbuat dari api. Iblis berpidato di dalam neraka. Isi pidatonya yang dibaca oleh iblis, Ibrahim ayat 22. Isi pidato iblis. Wah, mengerikan ini. Dan dia di atas mimbar podium yang terbuat dari api, dia bicara kepada seluruh penduduk neraka. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu isi ceramahnya iblis, pidatonya iblis di dalam neraka? Yuk kita dengarkan ayatnya, berikut terjemahannya. Allah berfirman, pidato iblis. ما
Kurang ajar iblis. Kita lihat kekurang ajarannya iblis dalam ayat ini, pidatonya iblis. Ayo dibaca, silakan. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Ketika nanti di hari kiamat semua sudah dihisab, yang sebagian mudah-mudahan kita termasuk ini masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Maka sudah hisab diputuskan, iblis pidato. Apa itu isi pidatonya? Lanjut. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Terus. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Lo ingkar janji, teruskan. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Ngapain kalian ngikuti aku? Aku cuma mengatakan ojo sholat, ojo ngaji, ojo taklim. Kamu kok ikut aku? Kurang ajar iblis. Terus katanya iblis berikutnya, salahkan dirimu, jangan nyalahkan aku. Kurang ajar. Lanjut teruskan, silakan. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Lihat iblis lepas tangan. Coba, ayo, kalau sudah begini, ya. Makanya hati-hati ibu-ibu sekalian, syaitan ini paling pinter. Nanti misal maaf, orang yang baru belajar ngaji, baru belajar baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, setan ada hadir dalam hatinya. Bacaanmu akeh sing salah. Kamu itu loh ada tanda wakaf berhenti, terus saja. Percuma kamu capek-capek ngaji, tapi tidak dapat pahala. Wong salah kabeh. Makhrajul hurufmu, sifat hurufmu salah. Ya, terus kemudian tajwidmu kwaco kabeh sehingga kamu tidak dapat pahala. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang ini gak ngaji. Ujung-ujungnya itu nanti di akhirat, saya cuman menyeru kamu, ngapain kamu mengikuti seruan saya? Salahkan dirimu, jangan nyalahkan aku. Kurang ajar. Kamu kalau sodako, kami itu masih banyak kebutuhan. Wong sodako itu kalau kaya raya, punya uang berlebih, itu sodako. Sebaiknya itu kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Itu yang lebih. Buat apa kamu nyumbang Masjid Ahmad Yani? Seperti itu, pembangunan Masjid Ahmad Yani. Kamu itu masih banyak kebutuhan. Itu diimbuskan. Ujung-ujungnya apa? Gak sodako. Ujungnya itu. Iya, sholat, tahajud. Allahu Akbar. Tahajud ini muncul setan dalam hati. Kamu itu lo sholat, dosamu itu lo banyak sama orang tuamu. Ya, terus belum lagi kamu makan riba juga. Itu dosa besar loh itu, dosa besar. Apa bisa ditebus sama tahajud? Gak bisa, terlalu besar. Apalagi kamu suka ngomongin orang. Lah terus kemudian gak bisa kalau kamu gak minta maaf sama orang itu. Percuma gak diterima sama Allah. Ujung-ujungnya apa? Gak tahajud. Sama seperti orang yang pernah saya temui. Betul ini, serius. Testimoni, pernah. Dia bilang kepada saya, Ustadz sebutkan negara-negara di dunia ini, terutama Eropa dan yang lain Eropa, sebutkan, semua sudah saya injak dengan kaki saya. Oh Masya Allah. Saya tanya, Bapak sudah pergi ke Mekah, sudah pergi ke Madinah? Lah ya itu yang belum pernah. Pak Ustadz, saya belum pernah ke Mekah. Padahal orang ini kaya raya. Saya gak perlu sebut namanya. Kaya raya, istilahnya orang, buka lemari ada uang. Depositonya luar biasa sudah kaya sudah. Orang lihat dia disebut nama, orang akan mengatakan soge, memang soge. Mulai bapak-bapak soge kabeh, soge. Tapi tidak pernah ke Mekah, ke Madinah. Saya tanya, namanya orang kepo ya, pengen tahu. Saya tanya, lo kenapa panjenengan bisa ke Eropa, bisa keliling dunia, Mekah, Madinah, kok belum? Gini loh Pak Ustadz. Saya itu Ustadz, bukannya tidak mampu, bisa Ustadz. Bahkan biayanya itu sedikit dibanding kalau saya ke Eropa. Ya maaf loh Pak Ustadz, cuma
cuman saya itu takut. Nah ini mulai kena syubhatnya iblis, syubhatnya syaitan. Saya itu takut. Saya ini punya masa silam yang kelam, Ustaz. Masa muda saya ini kelam, Ustaz. Saya tidak perlu sebutkan dosa saya, Ustaz ya. Wes semuanya Ustaz lakoni, Ustaz. Lah saya itu takut kalau pergi ke Mekah saya dihukum sama Allah karena saya dengarkan teman-teman saya ada yang pergi ke Mekah nyampe Masjidil Haram tidak bisa lihat Ka'bah, padahal Ka'bah di depannya. Ada yang masuk Masjidil Haram seakan-akan Masjidil Haram itu banjir sehingga dia di hotel terus, tidak pernah ke masjid. Saya itu takut dihukum sama Allah atas kesalahan. Ya ini ujung-ujungnya apa? Gak haji, gak umroh karena takut. Setan dosamu akeh lho, kon kok dihukum lho ambek Allah. Giliran di akhirat lepas tangan setan. Kamu jangan nyalakan aku, salahkan dirimu sendiri. Kurang ajar setan. Gini kok dijadikan teman, jangan. Lah terus sikap kita gimana Ustaz? Kayak tadi ngaji, belum bisa tajwid, belum bisa, kita nggak pernah belajar taksin, bagaimana apa ini wakaf dan seterusnya. Gimana? Teruskan. Isa nggak bisa terus. Kenapa? Karena bisikan syaitan kalau dituruti maka akan menjadi kebiasaan. Ujung-ujungnya kita ninggalkan ibadah, taklim meskipun jauh, terjang terus. Sebab ada orang, mana pengajiannya di sini? Aduh ya apa macam-macam alasannya. Terus harus dipaksa. Orang itu kalau dipaksa melakukan kebaikan, Pak Bu, dipaksa melakukan kebaikan akan terbiasa. Tahajud awalnya berat, tapi kalau dipaksa terus, maka lama-kelamaan tidak pakai jam beker, nggak pakai dibanguni, itu bangun sendiri. Sudah terbiasa. Makanya kebaikan itu harus dipaksa. Jangan menuruti bisikan syaitan. Ustadz, cara bedakan itu bisikan syaitan sama bisikan malaikat itu gimana? Kalau bisikan itu mengarah kepada kebaikan, itu bisikan malaikat, bagus. Sudah sholat duha dah, eman lo waktumu, eman. Sholat duha itu mek 5 menit. Dalam hati ini, dalam hati. Mbok cuma 2 rakaat, pahalanya besar. Sholat duha itu disebut awabin, sholatnya orang yang banyak bertobat. Ya lakoni sholat duha, ikuti. Tetapi kalau bisikannya itu bisikan yang mengarah kepada kejelekan, jangan diikuti, jangan. Sendirian lagi, tidak ada yang lihat. Bukaan YouTube-mu, bukaan. Iya. Itu loh, begitu buka yang horor akan muncul yang horor, tambah horor lagi. Terus, menikmati, melihat yang Allah haramkan, dinikmati. Haram. Bisikan syaitan jangan dituruti. Baik, kembali ke materi kita. Jadi setan iblis ingkar janji. Terus kalau Yahudi juga ingkar janji. Apalagi Yahudi suka ingkar janji. Di mana dalilnya? Di situ tertulis apa? Al-Baqarah. Oh, tadi belum selesai ya. Tadi belum selesai. Coba diteruskan yang tadi Ibrahimnya tadi belum selesai. Ulang lagi sedikit. Ulang lagi, ya, tidak ada kekuasaanku terhadap dirimu. Dari situ, kekuasaan bagiku terhadapmu. Ibrahim tadi, Ibrahim, ayo. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Terus, aku tidak dapat menolong. Loh, tidak dapat menolong. Terus, dan kamu pun tidak dapat menolong. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. loh, iblis yang ngaku, setan. Aku itu loh tidak setuju kamu melakukan syirik itu tidak benar. Ngapain kamu lakukan? Ini setan pidato kepada seluruh penduduk neraka. Ya, tolong ayat ini diingat-ingat. Dia lepas tanggung jawab, setan, iblis. Lanjut teruskan. Sungguh orang yang sering akan mendapat siksaannya. Loh, dan semuanya menyesal penduduk neraka. Kalau sudah menyesal, Bapak Ibu sekalian, ayo dibuka. Coba penyesalannya. Kita lihat Ibrahim surat nomor 14. Ibrahim, ayatnya adalah ayat yang ke surat nomor 14
Surat Ibrahim ayatnya ayat yang keberapa itu ya? Sebentar. Penyesalan yaitu penduduk neraka. Mereka minta dibangkitkan kembali ke dunia, minta dihidupkan karena mereka ingin melakukan amal soleh. Surat apa itu? Ibrahim, tetap Ibrahim, tetap. Nah ini ayat 44. Ayo, surat Ibrahim ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, surat 14 ayat 44. Silakan. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia yang pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maksudnya di dalam neraka. Lanjut. Maka orang yang zalim berkata, apa kata mereka ketika mereka sudah melihat azab? Mereka sudah masuk neraka. Apa kata mereka? ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk apa? Teruskan. Kasep. Nasi sudah menjadi bubur, sudah masuk neraka, lihat azab baru sadar. Kemana saja kamu dulu ketika di dunia? Seperti itu. Lanjut. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Seperti itu. Jadi intinya adalah mereka menyesal. Menyesal itu selalu di akhir. Nasi sudah jadi bubur, baru taubat, ingin mengikuti jalan Rasul. Padahal kemana saja waktu dulu kamu di dunia? Waktu di dunia suka mengolok-olok Rasulullah. Waktu di dunia sunnah Rasul selalu dijadikan buah ejekan, olok-olokan. Giliran masuk neraka, sadar, telat, kasep. Ya, baik, kita nggak pingin yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari azabnya Allah. Semoga kita semua tercatat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan sekarang yang Yahudi, belum kelar ini. Yahudi, surat apa itu? Al-Baqarah, ayatnya berapa? Ayat 100 dan 101. Allah Ta'ala berfirman 100 dan 101. Ya, silakan. Dan mengapa setiap kali mereka mengingkar janji, sekelompok mereka melanggarnya? Maksudnya mereka di sini ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka selalu melanggar janji. Sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Ayat 101-nya. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang buku. Seakan-akan mereka tidak mengetahui. Seperti itu. Ya, jadi mereka tahu kalau Al-Quran ini kitab penyempurna, sehingga mereka sembunyikan apa yang ada dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Nah itu, ya. Jadi mereka pandai mengingkari janji. Kita lanjutkan, yaitu yang ke-5. Saya tutup sampai 5 saja.
yaitu sama-sama divonis laknat oleh Allah. Sama-sama divonis laknat oleh Allah. Sama-sama divonis kutukan, dikutuk oleh Allah. Mana dalilnya kalau iblis itu dilaknat? Banyak kalau iblis. Kalau iblis ini di Quran surat An-Nisa ayat 118. Ada lagi Quran surat nomor 15 ayatnya 34 sampai 35 dan 35. Terakhir ada lagi iblis dilaknat di Quran surat 38 Shad ayat 78. Sedangkan kalau Yahudi banyak, saya sebutkan satu aja, Quran surat nomor 5 ayatnya 64. Satu aja untuk Yahudi. Sama, iblis dilaknat, Yahudi juga dilaknat. Kita dengarkan salah satu aja ya. Salah satu aja, An-Nisa ayat 118. Itu aja yang kita baca. An-Nisa ayat 118. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 118. Allah berfirman, ya silakan. Dan pasti akan kusesatkan mereka. Loh, 100. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan. Ulang lagi. Yang dilaknati Allah. Stop. Yang dilaknati Allah yaitu iblis dan setan itu mengatakan. Apa kata iblis dan syaitan? Silakan. Aku pasti akan mengambil bagian. Ulang lagi. Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Lihat, iblis minta jatah, syaitan minta jatah. Di dalam ayat ini dikatakan, aku akan mengambil bagian dari hamba-hambamu yang telah engkau tentukan. Maksudnya apa Ustadz? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, iblis itu nanti di hari kiamat minta jatah. Setiap 1000 anak Adam, keturunan Adam, 999 orang masuk neraka menemani iblis, yang satu masuk surga. Setiap 1000 orang. Dan itulah yang jadi jatahnya iblis. Makanya dia minta sama Allah, aku minta bagianku, aku minta jatahku yang bisa nemani aku nanti di neraka. Setiap 1000 orang yang menjadi jatahnya iblis, menemani iblis di neraka, 999 orang. Satu yang selamat masuk ke surga. Mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah setiap satu yang mewakili setiap 1000 orang tersebut. Dan termasuk keluarga kita, termasuk penduduk surganya Allah kelak di hari kiamat. Semoga Allah tempatkan kita semua sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan kepada kita, iblis gak main-main, syaitan gak main-main. Dia selalu menyertai kita kapanpun. Sampai mau meninggal dunia, nazak, sakaratul maut, syaitan datang, iblis datang. Bagaimana caranya orang ini ketika wafat tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Disibukkan oleh iblis, yaitu semua perbuatan dosanya. Orang kalau nazak itu selalu matanya terbelalak lihat ke atas. Yang sebelah kanan istrinya nyebut nyebut la ilaha illallah. Yang sebelah kiri anaknya mengatakan nyebut, ucapkan Allah, Allah, padahal itu salah. Yang benar la ilaha illallah. Dia katakan Allah, Allah, nyebut. Asik dia lihat ke atas. Kenapa? Karena pada saat itulah seluruh maksiat yang pernah dia lakukan sama iblis ditunjukkan. Dia pernah zina, dia pernah makan riba, terus nangis dia, nangis. Lihat ke kanan, lihat istrinya. Dia lihat ke kiri, lihat anak-anaknya. Dia tahu hari itu hari perpisahan. Dia nangis dia. Kenapa? Iblis datang waktu itu. Syaitan. Gimana caranya ruhnya orang ini lepas, tidak mengucapkan kalimat tauhid? Memang ada Ustadz yang ceritanya seperti ini. Silakan dibuka surat 75 Al-Qiyamah. Surat 75 Al-Qiyamah
Ketika orang itu nazak, surat 75 Al-Qiyamah, ayatnya adalah ayat yang ke surat Al-Qiyamah sebentar. Sebentar. Suratnya adalah surat yang ke surat Al-Qiyamah, ayatnya adalah ayat yang ke-26 sampai 29. 26 sampai 29. Surat nomor 75 Al-Qiyamah ayat 26 sampai 29. Allah berfirman, baik, berarti sampai 20 berapa itu? Sampai 30. Gak apa-apa sampai 29 aja. Silakan, mulai 26. Tidak. Apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, mendesak seperti orang mendengkur, ngorok. Iya. Beratnya, sakitnya sakaratul maut itu kalau sudah sampai di tenggorokan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus tahu, yang mencabut nyawa seseorang mulai dari telapak kaki sampai ke lutut, dari lutut naik ke pinggul, pinggul naik ke dada, dada sampai ke kerongkongan, bukan malaikat maut, bukan. Tetapi yang mencabutnya adalah para pembantu-pembantunya malaikat maut yang datang lebih dahulu sebelum sang eksekutor yang datang. Jadi yang datang pertama itu pembantu-pembantunya malakul maut. Mereka yang mencabut dari telapak kaki naik ke atas, ke lutut, lutut naik ke pinggul, pinggul naik semakin mendesak, yaitu naik ke perut, dari perut naik ke dada, dari dada naik ke kerongkongan. Sampai di kerongkongan eksekutornya cuma satu, gak ada lain, malakul maut. Yang katanya orang itu Israel, salah. Yang benar adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Itu dicabut, makanya beratnya itu kalau sudah sampai di kerongkongan. Lanjut, apabila nyawa sudah di kerongkongan, mendesak. Lanjut, silakan. Dan dikatakan kepadanya, ya, siapa yang dapat menyembuhkan? Baik, dokternya pun angkat tangan, semua keluarganya angkat tangan, semua peralatan medis sudah dikerahkan, semuanya angkat tangan. Gak ada ini, gak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya kekuasaan Allah saja. Selesai. Semua selang, semua obat, semua sudah kita masukkan semua, kita berikan yang terbaik untuk orang ini. Ya, tinggal kekuasaannya Allah saja. Seperti itu. Semuanya angkat tangan. Duh, coba terus lanjut, silakan. Dan dia yakin bahwa itulah waktu berpisah dengan dunia. Orang itu tahu dia kalau dia mau berpisah. Dia lihat ke kanan, lihat istrinya. Dia lihat ke kiri, lihat anak-anaknya, lihat keluarganya sudah ngumpul, cucunya, semuanya ngumpul. Dia lihat ke atas sambil meneteskan air mata, karena dia tahu itu hari perpisahan untuk dia. Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Ditunjukkan, ini loh kau pernah kurang ajar sama orang tua. Kau pernah maki-maki tetanggamu, asik dia lihat perbuatannya. Sehingga dia dilalaikan dengan la ilaha lalai. Syaitan datang seperti itu. Ya, lanjut terus kemudian silakan, betis kiri. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Orang kalau nazak sakaratul maut, betis kirinya sudah merapat dengan betis kanannya. Sudah, nggak bisa dipegang, nggak bisa, merapat sudah. Karena dia tahu ini perpisahan sudah, hari terakhir saya hidup. Tahu dia. Ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya sakaratul maut. Loh Ustadz katanya 40 hari orang sebelum meninggal, dia itu tahu kalau nggak tahu.
Dia nggak tahu. Taunya itu pada saat naza, tahu ini adalah detik terakhir di mana saya akan meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak saya. Selesai. Tugas saya selesai. Saat naza sakaratul maut. Oleh karena itu maka hati-hati jangan ikuti langkah syaitan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, saya tutup sampai poin nomor 2 ya. Jadi materi kita tinggal satu lagi. Yang nomor 3, pelajaran nomor 3. Betul ya? Yang 3 Romawi tadi. Ya, nomor 1 Romawi sudah. Nomor 2 Romawi terakhir sampai sini. 2 Romawi tadi. Lah yang nomor 3 Romawi, pelajaran nomor 3 belum. Betul ya? Nah, tolong itu catatannya dibawa. Jika memang bulan depan kita dipertemukan, yang jelas masuk Ramadan. Saya nggak tahu Ramadan tetap ada kajian apa tidak. Nanti tolong saya diinfokan. Baik, sebelum saya tutup dengan kafaratul majelis, Bapak Ibu sekalian, maka melalui majelis ini saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, masjid ini Masjid Jenderal Ahmad Yani. Bapak Ibu lihat di kanan kiri Bapak Ibu sekalian, banyak renovasi, banyak perubahan, ya pembangunan. Baik itu pembangunan pada halaman ataupun kamar mandi dan tentunya ruangan-ruangan yang lainnya. Dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka ini termasuk amal jariah Bapak Ibu. Amalan yang bisa menemui kita nanti pada saat kita wafat. Dan amalan ini tidak akan putus sampai yaumul kiamah. Sekecil apapun yang Bapak berikan, Bapak Ibu berikan, maka itu diganjar oleh Allah berkali-kali lipat. Apalagi ini bulan Sya'ban. Kata Nabi, turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan seorang hamba, diterima. Jadi ada amalan itu yang sehari 2 kali diterima, subuh dan asar. Ada yang sepekan 2 kali, Senin sama Kamis. Ada yang setahun cuman sekali, Sya'ban. Itu amalan diangkat diterima. Mudah-mudahan harta yang Bapak Ibu berikan untuk pembangunan Masjid Jenderal Ahmad Yani ini diganti oleh Allah dengan balasan yang lebih berkah. Dan mudah-mudahan harta yang masih tersimpan juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan proses pembangunannya diberikan kemudahan oleh Allah dan selesai rampung sebelum memasuki Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Naam. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Saya itu sehari cuma 2 kali Bu Puji, mohon maaf, minta maaf yang banyak. Iya, saya nggak kuat kalau lebih. Saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf, betul-betul saya minta maaf. Iya, saya itu ini sudah nggak kuat, tenggorokan saya sudah. Saya butuh istirahat, nanti sore ada lagi. Iya, itu, iya. Iya, coba kalau Bu Puji kemarin nyampaikan, maka yang subuh tadi saya cancel, jadi saya enggak berat-berat itu. Tadi subuh ada, iya. Mohon maaf, iya. Iya. Assalamualaikum. Ustaz, Ya. ini ada lemon nih kalau Ustaz minum teh
anget itu, Iya. dikasih itu 1 sendok atau 2 sendok gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh baik. Minumannya seperti yang di saladin kemarin itu. Saladin. Oh, baik. Kalau buat seperti itu ya tinggal 1 gitu. sendok. Iya, Teh atau dikasih. 2 sendok. Apa gula ya? Monggo keso, tapi gitu. yang paling baik tidak Apa pakai gula? gula. Siap, siap. Saya terima ya. Iya. Iya. Masya Allah. Jazakallah khair. Amin, amin. Iya. Ya ini masih Proses. berbet. Iya. Saya pemberinya itu Ustaz, operasi. Iya, jadi di kemarin ikut kopi. Pasukan awal gitu ya, ternyata kita selama saya sampai ke Islam. Ya, lebih dari 3 bulan. Mari kita sama. Iya, udah gue mau ketemu Pak. Iya. Betul, sudah kita ikut kopi. Ternyata ada itu. Subhanallah ya Ustaz. Iya. Terima kasih. Iya. Nggak ikut. Hah? Nah, ikut saya terima ya. Dan saya jelasin. Ya. Oh iya baik baik. Terus saya jelasin. Ya.